Apa kabar adik-adik? Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKI Sudiang. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah bersama keluarga yang ada di rumah juga dalam keadaan baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat. Adik-adik, kita juga berterima kasih ya sama Tuhan, bagaimana Tuhan itu sudah tolong kita, sudah jaga kita, dan Tuhan juga sudah lindungi kita. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan, mengawali ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan satu lagu yang berjudul Segala Puji Syukur dengan menggunakan gerakan. Nanti adik-adik ikuti kakak ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bertemu kembali bersama adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan sudah tolong dan jaga kami semua sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong kami dalam ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga dapat berakhir dengan keadaan baik. Itu semua berkat anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami buka ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, puji Tuhan adik-adik. Kita terus bernyanyi bagi Tuhan, kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Bila Kau Senang. Dengan menggunakan gerakan, ikuti kakak ya. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara menyatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, nyatakan semua dengan tubuhmu, dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan gerakan. Pertama dengan tangan, putarkan ke atas, putarkan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara menyatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, nyatakan semua dengan tubuhmu, dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan gerakan. Kedua dengan kaki, langkahkan ke depan, langkahkan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara menyatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, nyatakan semua dengan tubuhmu, dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan gerakan. Ketiga dengan badan, putarkan badanmu, pegang pundak teman, goyangkan badanmu. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara menyatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu, nyatakan semua dengan tubuhmu, dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan gerakan.
Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Agun. Namun sebelum itu, mari bersama kita bernyanyi dengan lagu yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, sebelum kita dengar cerita, kita berdoa ya. Kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dengar-dengaran dan kami juga boleh melihat dan belajar banyak tentang cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Tuhan berkati kakaknya yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nes, saya mau tanya nih, kamu yakin gak masuk surga? Iya, yakin dong. Kalau begitu, menurut kamu bagaimana supaya kita bisa selamat? Iya, menurut saya dengan rajin berdoa, rajin beribadah, jadi anak yang baik, saya dapat selamat. Oh, kalau saya menaati hukum Taurat, saya tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melawan orang tua, dan lain sebagainya. Oh, begitu ya? Iya. Kalian dua sedang bicara apa sih? Ini loh Kak, kami sedang bicarakan bagaimana kami dapat selamat. Nah, dengan rajin berdoa, rajin ibadah, jadi anak yang baik, tidak suka bohong, itu menjadi jaminan kami selamat. Ya, itulah pandangan banyak orang selama ini. Mereka berpikir bahwa dengan rajin beribadah mereka dapat selamat. Padahal Yesus mengingatkan kita mengenai pandangan orang kebanyakan yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah jika saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya rajin beribadah, dan lainnya. Nah, di dalam Alkitab dijelaskan ahli-ahli Taurat menganggap seperti itu. Dan mereka mengajarkan untuk setiap orang harus mentaati Taurat. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17-20, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Jadi, keselamatan itu adalah percaya kepada Yesus seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, "Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal." Hidup kekal artinya hidup selama-lamanya bersama Yesus. Itulah keselamatan. Jadi Nesti, Rani, Yesus dan hukum Taurat itu maksudnya tidak boleh dipisahkan. Tetapi kita harus percaya kepada Yesus atau beriman kepada Yesus. Dan bukti kita beriman adalah kita menuruti firman-Nya dengan mentaati hukum Taurat. Maka apa yang dapat kita lakukan ialah mentaati hukum Taurat dengan tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mengingini milik orang lain, dan lainnya. Oh, jadi Kak, kalau kita percaya Yesus, berarti kita menaati perintah Yesus dengan tidak berbohong, tidak mencuri, dan lainnya. Ya, benar Nesti. Jadi, adik-adik jangan bingung kalau kita mengatakan percaya Yesus, kita juga harus menuruti perintahnya seperti yang ada pada hukum Taurat. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu." Kalau kita mengasihi sesama, berarti kita jangan
ambil milik orang lain, menghormati orang tua, menghormati teman, atau tidak mengejek teman. Kalau mengasihi Tuhan, berarti kita meminta pertolongan kepadanya, berharap kepadanya, taat kepadanya, tidak menyembah Allah lain. Jadi, adik-adik, bahwa percaya kepada Yesus, kita harus mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, adik-adik, bagaimana cerita yang sudah disampaikan oleh kakaknya? Adik-adik, sebelum itu kakak mau tanya sama kita. Kan tadi kita belajar tentang Yesus dan hukum Taurat. Adik-adik, tahu nggak 10 hukum Taurat yang Tuhan kasih kepada kita? Kalau belum tahu, yuk kita coba sama-sama hafalkan. Yang pertama itu adik-adik, Akulah Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik itu yang ada di atas langit, yang di bawah bumi, ataupun di bawah air. Dan adik-adik yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, adik-adik, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Dan yang kedelapan itu, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang ke-10 adalah jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya ataupun milik sesamamu. Nah, adik-adik, 10 hukum Taurat tadi terus disimpulkan lagi dalam 2 bagian. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu hukum yang terutama. Dan hukum kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Adik-adik, semoga hukum Taurat ini adik-adik boleh hafal di rumah ya. Kalau perlu, bisa minta tolong sama orang-orang tuanya supaya diajarkan. Oke adik-adik, sebelum itu kita bermain sebentar ya. Kita bermain seperti cerita kita tadi kan mengajarkan kita untuk mengikuti hukum Taurat seperti Tuhan Yesus. Nah, untuk itu kita akan bermain, tapi kakak tidak sendiri. Kakak akan membawa satu teman kakak yang bernama Kakak Rani. Silakan datang. Nah, adik-adik, kita akan bermain, yaitu bermain kata kuncinya yaitu kalau Tuhan Yesus berkata pegang rambut, adik-adik di rumah harus pegang rambut. Tuhan Yesus berkata pegang kaki, adik-adik di rumah harus pegang kaki. Tetapi kalau kakak bilang pegang rambut saja tapi tidak ada kata nama Tuhan Yesusnya, berarti adik-adik tidak boleh pegang ya. Terus, kalau salah, berarti adik-adik kalah dalam game ini. Nah, kita coba ya. Tuhan Yesus berkata, pegang kepala. Tuhan Yesus berkata, pegang kaki. Tuhan Yesus berkata, pegang hidung. Pegang mulut. Nah, adik-adik di rumah, ayo siapa yang salah? Oke, ini sudah yang betul-betul ya adik-adik. Kita akan bermain lagi sekali. Nah, Tuhan Yesus berkata, pegang tangan. Tuhan Yesus berkata, pegang kaki, pegang jari. Nah, adik-adik, siapa lagi yang salah? Ya, kalaupun adik-adik semua yang ada di rumah bisa benar semua, puji Tuhan, adik-adik hebat. Berarti adik-adik fokus. Puji Tuhan untuk game ini, semoga adik-adik di rumah juga bisa bermain bersama-sama bersama keluarga yang ada di rumah. Oke, baiklah adik-adik. Tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Kakak sedih, tetapi minggu depan kita pasti ketemu lagi. Nah, untuk itu, mengakhiri ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita bernyanyi bagi Tuhan dengan lagu yang berjudul Setia Setialah.
setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Adik-adik, mari kita berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Tuhan tolong, kiranya apapun yang sudah kami lakukan pada hari ini, kiranya itu semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong semua kami untuk melanjutkan aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan sertai kami. Kami tutup sekolah minggu kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan.